Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana biittihadi wal i'tisami bihablillahi matin wa ja'alna minal muslimin wabil ihsani ila yaumiddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sadaqallahul azim. Setelah mengucapkan hamdalah, salah dan salam, penghormatan kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, tak lupa pula kepada para pendai yang seperjuangan, terkhususnya rahmatan lil alamin kepada ma'asyaral muslimin wa dumratul mu'minin rahimakumullah. Ma'asyaral muslimin, dewan juri yang mulia, dari Sabang sampai negeri orang, mulai petang hingga malam, mulai pagi sampai siang, sejumlah umat baginda Nabi Muhammad berkumpul di Darul Huda yang bertegak teguh mewakili daerah masing-masing demi bertahan di sebuah persaingan spektakuler. Tapi alhamdulillah, saya Abu Bakar Siddiq hadir di atas podium ini, di depan para dewan juri yang mulia, di depan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Saya mewakili Aceh Timur ingin membahaskan sebuah realita. Ibu merupakan sesosok wanita yang selalu berdampingan dalam pedih, yang penuh kasih di kala pedih, yang sesekali terlupakannya di dalam bahagia, yang kasihnya bercahaya terang di dalam gelap jalan, yang kilau menerangi tujuan kehidupan. Lantas, mengapa demikian? Mari kita simak sebuah ulasan dalam sebuah pembahasan yang telah kami rangkum dalam sebuah judul, Kasih Ibu Adalah Pelita Kehidupan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dewan juri yang mulia, berbicara tentang pelita. Apa itu pelita? Apakah semua para hadirin sudah tahu? Belum? Aduh, saya pun belum tahu. Tapi jangan heran dulu wahai para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ngomong pasal pelita, kakek saya Tunku Usman Majid pernah bercerita. Beliau berkata, pelita adalah sebuah obor api lampu dahulu di tahun 40-an, di era konflik Jepang-Indonesia. Benda inilah yang diletakkan di bahu-bahu jalan, di perempat simpangan, di dalam rumah, di jalan-jalan yang umum dilewati oleh manusia. Apa kegunaannya wahai para hadirin? Kegunaannya ialah menerangi kegelapan dalam gelap gulita. Sehingga dengan adanya pelita ini, manusia yang melewati jalan tersebut akan tahu kemana arah. Sudah tahu semua para hadirin? Sudah? Alhamdulillah, saya pun sudah tahu. Berterima kasihlah kepada kakekku. Lah, lalu apa hubungannya? Kasih ibu adalah pelita kehidupan. Satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wajal, dari segumpal nuqtah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, sehingga lahirlah ke dalam dunia menjadi sesosok manusia yang dimotori oleh seorang ibu. Setelah lahir,
mempunyai lingkungan, harapan, cita-cita, dan ruang kehidupan yang masih gelap. Sehingga Allah hadirkan seorang ibu sebagai pelita penerangan. Betul? Mengenai hal motori ibu sebagai proses terciptanya manusia sehingga lahir ke dalam dunia, sahabat saya Tunku Baihaqi Pantan Labu pernah menerangkan. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an potongan surah Al-A'raf ayat ke-11 pojok kanan baris yang terakhir yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an walaqad khalaqnakum, dan sungguh telah kami ciptakan akan kamu, tsumma sawwarnakum, kemudian membentuk tubuhmu. Ini penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala loh. Di mana terjadinya? Di kandungan perut seorang ibu. Lalu bagaimana seorang ibu mengalami proses demikian? Langsung Allah Subhanahu wa taala menerangkan lagi dalam potongan surah Al-Luqman ayat ke-14 pojok kiri baris yang ketiga yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Shadaqallahul azim. Ibu mengandung dalam keadaan lemah, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah dikala mengandung. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyampihnya dalam usia kurang lebih 2 tahun. Kepedihan, keresahan, kesusahan ini dalam jangka kurang lebih 2 tahun seorang ibu mengalaminya. Bagaimana rasanya saudara? Sungguh sangat menyedihkan. Tetapi setelah hadir sang buah hati ke dalam dunia, seraya merengek-rengek menangis, ibu yang kepedihannya bagaikan 180 volt tulang-tulang patah terkoyak berdarah, tersenyum melihat sang buah hati hadir di depan mata. Inilah realitanya saudara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita adalah pelita bagi kita semua. Adapun ibu yang menjadi pelita bagi para hamba Allah, siapakah mereka? Salah satunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau dalam kandungan ibunda 4 tahun lebih kurang. Walaupun dalam kepedihan, besarnya harapan akan kehadiran sang buah hati yang cukup lama menanti. Bahkan betapa bahagianya, gembiranya ibunda Imam Syafi'i dikala melahirkan beliau hadir ke dalam dunia. Setelah balita, pendidikan Imam Syafi'i berawal dari sang ibu. Sang ibu sungguh-sungguh mendidikan dan akhirnya sukses menjadi imam besar mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah cerminannya. Ada kutipan ceramah seorang ustadz. Di dalam ceramahannya beliau menerangkan, kalau ayah baik, anak belum tentu jadi baik. Tapi kalau ibu baik, anak sudah pasti baik. Betul nggak? Salah. Kalau salah, ini realitanya saudara. Nabi Nuh alaihissalam baik atau buruk orangnya? Baik. Tapi anaknya Kan'an murtad, tidak mau mengikuti apa kata ayahnya. Sedih hati Nabi Nuh melihat sang buah hati murtad di sisinya. Tapi lihatlah pojok kiri, Azar, si pembuat patung sembahan, berhala disembahnya. Baik atau buruk orangnya? Buruk. Tapi anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Fir'aun, Tutankhamun, baik atau buruk orangnya? Buruk. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Terkejut iblis dengannya mentah-mentah. Tapi lihatlah istrinya Siti Asyiyah yang alim ma'rifatullah, bahkan mengasuh seorang anak daripada Bani Israel, yang akhirnya anak tersebut diangkat derajat menjadi Nabi Allah. Siapakah beliau?
Nabi Musa alaihissalam di dalam Aswan Siti Asyah. Jadi jangan heran para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dikala engkau mempunyai seorang ayah yang alim ma'rifatullah, dirimu belum tentu jadi alim. Tapi lihatlah ibumu yang merupakan pondasi pendidikan dirimu seorang anak. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan ibumu adalah pelita bagimu. Jelas? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Juri yang mulia, ibu kita perumpamaan seorang pemain catur papan perang hitam putih yang menggerakkan sebuah pion yang kecil. Sebuah pion yang kecil tidak akan pernah mundur ke belakang sedikit pun, kapanpun selamanya. Selangkah demi selangkah digerakkan oleh pemain, dan sampai di garis finish, pion yang kecil tersebut dapat menjadi raja, ratu, kuda, menteri, benteng pertahanan. Terkesan berharga dengan pikiran pemain catur tersebut. Lantas, bagi kehidupan kita, kasih ibulah yang menunjuki menerangi kehidupanmu, wahai para hadirin. Selangkah demi selangkah dirimu pergi, dan sampai di garis finish, sukses, berhasil, bahagia dalam bidang masing-masing. Lantaran siapa yang menunjuki arahmu pergi? Kasih ibulah yang menunjuki menerangi sebagai pelita kehidupan. Ini adalah sebuah cerminan bagi kita semua. Public figure nasional, Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo. Mengapa harus beliau? Ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang beliau. Yang pertama, presiden dengan follower Instagram terbanyak di dunia. Presiden. Yang kedua, penjajah kaki 5, Paul Hood, yang sukses menyabet kursi diplomat kepresidenan. Yang ketiga, santun dan lembut merupakan ciri khas pribadi beliau. Siapa yang menerangi jalan beliau? Kasih ibulah yang menerangi sebagai pelita kehidupan baginya. Selangkah demi selangkah beliau pergi maju, dan sampai di garis finish. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dewan Juri yang mulia, ayo semuanya nyalakan lagi obor semangat. Dikarenakan sumbunya adalah dirimu, dan cahayanya adalah kasih ibumu, yang cahayanya benderang kilau terang, yang menerangi ruang gelap gulita. Dan jalan yang akan engkau tuju belum tentu sampai tujuan finish. Ingat, jangan sia-siakan cahaya pelita kasihnya. Semasa masih bersinar bercahaya, usahakan jangan beri padam pelita tersebut. Dikarenakan pelita kasih beliaulah yang berjasa menunjuki, menerangi menuju kesuksesanmu, wahai para hadirin. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada saya tidak mempunyai lagi ibu, apakah saya bisa mempunyai tujuan kesuksesan seperti yang lain? Saya jawab, hai sobat, doakanlah ibumu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Datangilah makbarahnya, minta ampunlah kepada Allah akan dosa-dosanya. Dikarenakan semasa masih beliau hidup, penuh kasih luar biasa, menyayangimu, melahirkanmu hadir ke dalam dunia. Jangan heran sobat, pelitamu belum padam, masih juga benderang kilau terang ibu yang mulia. Dikarenakan jati diri seorang ibu masih melekat erat pada jiwamu. Luruskan arah, sampaikan tujuanmu. Paham? Begitu saya jawab. Jadi kalian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan pudarkan semangat, jangan pesimis, tetaplah bravo sportif, dan sampai tujuan sukses. Siap? Adapun yang menjadi kesimpulannya ialah, mother is the lamp of success in life. Now again, why hot to pen? Kasih ibu merupakan cahaya pelita penerangan kehidupan bagi kita sebagai manusia. Ingat, semasa masih bersinar bercahaya, usahakan jangan beri padam pelita kasih tersebut. Dikarenakan kasih beliaulah yang berjasa menunjuki, menerangi kehidupan kita sebagai manusia.
cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Ila liqa ikhwani fillah, alqaina birahmah wa farakna bisalam. Kita berjumpa dengan rahmah dan berpisah dengan salam. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.